Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari pertemuan 5 yaitu tentang rekrutmen. Apa sih itu rekrutmen? Rekrutmen adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan seseorang pelamar untuk bekerja di suatu perusahaan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran ke dalam suatu organisasi. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Tujuannya adalah untuk memikat sekumpulan besar pelamar sehingga suatu organisasi mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menemukan calon-calon yang memenuhi kualifikasi suatu organisasi. Tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dalam jangka waktu yang panjang. Upaya-upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek luberan, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal harusnya mempunyai kesan yang positif terhadap perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen. Adapun prinsip-prinsip dari rekrutmen adalah 1. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu sebelumnya perlu dibuat 1. Analisis pekerjaan, 2. Deskripsi pekerjaan, 3. Spesifikasi pekerjaan. Yang B. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dibuat 1. Peramalan kebutuhan tenaga kerja, dan 2. Analisis terhadap kebutuhan tenaga work for analysis. Yang C. Ada biaya yang perlu diminimalkan. Yang D. Ada perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang E. Ada flexibility. Yang F. Ada pertimbangan hukum. Efektivitas rekrutmen bisa dinyatakan efisien apabila bisa mendapatkan calon tenaga kerja dengan jumlah yang banyak diiringi dengan cocoknya kualifikasi yang diperlukan. Menurut Pahlevi 2013, rekrutmen yang efisien merupakan tersedianya data yang akurat serta berkesinambungan dalam pencapaian kualifikasi serta jumlah individu yang dibutuhkan untuk melakukan bermacam pekerjaan di suatu organisasi. Sumber rekrutmen. Jadi sumber rekrutmen itu adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada seperti perguruan-perguruan tinggi dan organisasi pesaing. Nah, di sini tuh ada sumber internal. Yang pertama itu ada promosi, transfer, penarikan kembali, dan di sini juga ada sumber eksternal, sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Yang kedua itu ada akademi dan universitas. Yang ketiga ada pesaing dalam pasar tenaga kerja. Terus ada mantan karyawan, pengangguran, dan yang terakhir ada wirausahawan. Metode-metode rekrutmen. Nah, apa sih itu metode-metode rekrutmen itu? Jadi adalah sebuah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf profesional ke dalam organisasi seperti rekrutmen online. Nah, di situ ada dua metode rekrutmen internal dan metode rekrutmen eksternal. Yang pertama itu metode rekrutmen internal itu ada poin-poinnya itu ada 1. Pengumuman lowongan pekerjaan, job posting, persediaan bakat atau talent inventory, ada promosi, transfer, dan yang terakhir itu ada aktivitas pengembangan. Nah, kalau metode rekrutmen eksternal itu ada pelamar yang datang, walk-ins, dan surat lamaran yang masuk, walk-ins, dan ada rekomendasi karyawan, iklan, agen tenaga kerja, perusahaan jasa rekrutmen, lembaga pendidikan, dan yang terakhir itu ada asosiasi profesional organisasi ketenagakerjaan. Faktor kendala pada proses rekrutmen. 1. Faktor organisasional adalah terdapat sebuah otoritas serta kebijakan yang telah ditentukan. 2. Faktor pencarian tenaga kerja. Proses rekrutmen biasanya dilakukan sesuai dengan proses sebelumnya. 3. Faktor syarat. Syarat dalam proses rekrutmen seperti jabatan tertentu hanya boleh diisi oleh laki-laki dan perempuan saja serta lainnya. 4. Faktor kondisi eksternal. Organisasi harus berdasarkan dengan keadaan apapun, entah itu berupa kebijakan pemerintah yang baru atau hal lainnya yang dapat mengganggu berjalannya organisasi.
5. Faktor daya tarik yang minim membuat pelamar pekerja sedikit. Isu strategi dalam rekrutmen. Proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para pekerja karyawan terbaik. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.